Kita lanjutkan materi aplikasi pecahan yang lanjutkan yang nomor 4 sampai nomor 6 karena durasinya yang kemarin itu panjang, jadi saya pisahkan saja. Nah, terus yang lanjut yang nomor 4. Nah, disimak nomor 4. Langsung saja nomor 4. Diketahui. Dekat ya. Diket itu ada diketahui. Indra membeli kaos dengan harga 55.000 dan mendapat potongan harga sebesar 10%. Berapa besar potongan harga yang diterima Indra? Terus berapa harga yang harus dibayar Indra? Ini adalah soal yang sering sekali muncul. Ini adalah karena ini kita misalkan kita beli di kehidupan nyata, itu kita kan mesti mendapatkan potongan harga. Terus bagaimana kita mendapatkan potongan harga yang dipotong itu seberapa harganya? Kalau misalnya kita ke Sentral ataupun ke Apollo, itu kan kalau kita membeli barang sesuatu atau misalkan membelikan koper, tas, pakaian, itu kan ada promo diskon 10%, promo diskon 30%. Nah, dengan harga segitu berapa rupiah yang diskonnya itu, berapa rupiah diskonnya itu, dan berapa uang yang harus dibayarkan, itu kita pasti akan bolak-balik sering mendapatkan soal cerita seperti ini. Jadi anak-anak itu harus paham bagaimana kita menghitung diskon ya. Harganya berapa? 55.000. Terus diskonnya berapa? Diskon 10%. Nah, ditanya yang A, berapa harga diskon? Diskon itu adalah potongan harga ya. Yang B, berapa yang harus dibayar? Nah, jawabnya yang pertama, yang A, berapa harga diskon? Nah, diskon itu kemarin itu kan kita sudah belajar tentang persen. Persen itu adalah per 100. Kalau 10% berarti 10/100. Diskonnya itu adalah 10%. 10% itu adalah 10/100. Jadi harga diskon adalah 10/100 dikalikan ini harga awal. Nah, ini bagaimana? Coret saja. Coret 100, nolnya 2. Nah, berapa? Terus ini tambahkan 0. Mudah kan? 55. Nolnya jadi 2. Jadi diskonnya adalah berapa? 5.500. Terus berapa harus dibayar? Yang harus dibayar. Nah, kalau kita sudah mengetahui harga diskon, jadi kan kita mudah. Kalau kita awang-awang itu adalah harga diskon itu harga yang harus dibayar berapa? Jadi harga awal dikurangi dengan harga diskon, seperti itu. Nah, jadi harga awalnya itu berapa? 55.000 ya, dikurangi harga diskonnya berapa? 5.500. Hasilnya berapa? Ayo, kalau tidak bisa, nah, turun seperti ini, dikurangi. Dikurangkan 0. Ini berapa? 10. Berarti 5. Berarti ini tinggal 14. Ya kan? 4. Tinggal 4 kan? Tinggal 4. 4 kurangi 5 berapa? 4 kurangi 5 kan 9.
kan? Tulis saja 49.500. Jadi harga yang harus dibayar itu adalah 49.500. Itu ya. Paham semuanya? Bisa dicatat kalau misalkan kurang paham. Kalau kalian mempelajari LKS saja, insya Allah kok bingung. Nah, nomor 5, kalau nomor 5 itu kita soalnya itu lumayan sulit. Memang saya akui lumayan sulit dan itu jarang muncul. Pada penerimaan siswa baru di sebuah favorit dapat 500 pendaftar. Diket lagi, pokoknya kalau soalnya cerita itu adalah diket ya. Nah, terdapat 800 pendaftar. Kok 800? 500 pendaftar. Terus masuk kriteria itu hanya 80%, dan yang diterima itu 1/4. Nah, ditanya A. Jumlah siswa yang memenuhi kriteria. Jadi ini ya kriterianya 80 ini. Yang B, berapa persen yang diterima. Nah, ini soalnya sulit kan? Yang diterima 1/4. Nah, tapi yang daftar 500, yang masuk kriteria 80%, tapi yang diterima 4/4. Yang ditanya jumlah siswa memenuhi kriteria. Jadi ini berapa jumlahnya? Tapi ini berapa persen yang diterima? Nah, bingung kan? Ya pasti bingung. Yang A, nah kalau jumlah siswa yang memenuhi kriteria kan jumlahnya 800. Ini kan bentuknya persen. Ingat, kalau persen itu per 100. Kalau 80% itu berarti 80/100. 80% itu ialah 80/100. Nah, ya. Jadi siswa yang memenuhi kriteria itu adalah ini dikalikan jumlah pendaftar. Jadi 80/100 dikali pendaftarnya berapa? 500. Nah, 500. Ini ingat dicoret 100 namanya 2, coret tinggal 80 kali 5. Abaikan nolnya. 8 kali 5 berapa? 40, tambahkan nolnya 400. Ya kan? 400 kan? Jadi yang memenuhi kriteria itu adalah 400 ya. Yang memenuhi kriteria itu 400. Terus yang B yang memenuhi kriteria itu berarti 400 anak dari 500 pendaftar, itu yang memenuhi kriteria adalah 400. Terus yang B, yang diterima, tanyakan persennya kan, yang diterima itu kan hanya 1/4, ya kan? Jadi yang diterima itu 1/4. Jadi yang memenuhi kriteria itu kan 400, yang diterima 1/4. Jadi 1/4 yang diterima itu kalau diubah dari bilangan biasa itu berapa? Jadi 1/4 dikalikan
yang dimasuk kriteria. Ya, jadi seperti itu. Yang diterima itu adalah 1/4 dikalikan 400. Nah, ini berapa? Nah, kalau ini kan tidak ada nolnya, jadi 4 bagi 4. 4 bagi 4 berapa? 1, jadi 100. Jadi yang diterima itu adalah 100. Tapi ini kan dijadikan jumlahnya persen, ya kan? Kalau jadikan persen itu ialah jumlah siswa, ya, jumlah siswa yang diterima dibagi jumlah pendaftarnya. Jumlah pendaftar dikalikan 100%. Paham semuanya? Ya, jadi jumlah siswa yang diterima berapa tadi? 100 per. Mengapa kok tidak diambil yang kriteria 400? Karena yang kriteria 400 itu kan 80%, sudah ada itu kriterianya 80%. Jadi kita yang dimasukkan penyebutnya itu adalah jumlah pendaftar keseluruhan. Jadi yang dijadikan persen itu dibandingkan dengan jumlah pendaftar keseluruhan, jadi 500. Biar jadi persen dikalikan 100%. Paham semuanya? Nah, kalau sudah dijadikan persen, jadi begini. Ini dicoret, ya kan? Dicoret. Tinggal 100 bagi 5. 100 bagi 5 berapa hasilnya? 20. Ini persen. Udah kan? Iya, udah kan? 100. Terus yang terakhir, nomor 6. Nomor 6. Pak Jamil memiliki sebidang tanah keramik, sisanya ditanamkan rumput. Jika luasnya ditanami rumput, luas kolam ikan. Nah, seperti ini ya, diketahui dulu. Nah, sebidang tanah yang 1/5 dibuat kolam. Kolam itu 1/5. Terus 3/8-nya dipasang keramik. Keramik itu 3/8. 3/8. Terus yang ada rumputnya sisa rumput. Terus luas tanah itu 340 meter persegi. Ditanya, ini pertanyaannya simpel tapi caranya panjang. Luas kolam itu berapa? Jawab ya. Nah, dijawab. Kita cari sisa rumputnya dulu. Jadi ini sebenarnya dijumlah terlebih dahulu.
Ini sebenarnya dijumlah terlebih dahulu. Tapi yang hanya diketahui kan kolam sama keramik. Rumput kan belum diketahui kan, berapa pecahnya kan belum diketahui, berapa nominalnya kan belum, angkanya belum diketahui. Jadi kita jumlahkan dulu yang kolam sama keramik. Luas kolam dan keramik itu 1/5 dijumlah 3/8, disamakan dulu penyebutnya berapa, 5 dan 8. Ayo berapa? 40 bagi 5 berapa? 8. 40 bagi 8 15 dijumlah berapa? Yuk, dijumlah berapa? Oke, 23 per 40 bagian itu kan. Nah, sekarang kita luasnya ditanami rumput. Luas ditanam rumput. Nah, ditanami rumput. Kalau luasnya itu tidak diketahui, rumputnya ini tidak ketahui, jadi dikurangi jumlah tanah keseluruhan. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan. Jadi kalau jumlah keseluruhan itu adalah 1 dikurangi 23/40. Ingat, 1 itu disesuaikan dengan penyebutnya. 40/40 dikurangi 23/40. Berapa hasilnya? Ayo, 17/40. Jadi ini rumputnya ini adalah 17/40 ya. Nah, 17/40. Terus luas seluruh tanah itu adalah berapa? Luas seluruh tanah. Oh, yang ini adalah kok luas tanah. Yang ini adalah luas tanah yang ditanam rumput. (340). Nah, ini kan ada angkanya, luas tanah ditanam rumput. Tapi untuk luas tanah keseluruhan itu berapa? Nah, jadi luas tanah keseluruhan itu adalah luas tanah keseluruhan. Sebenarnya ini soalnya itu sedikit, tapi caranya banyak sekali. Itu adalah yang 340 dibagi 17/40. Yang ini saya berapa? Kalau ini dibagi, pecahan itu dibagi, itu harus diubah kali, cuma penyebutnya sama pembilang itu dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 40/17 seperti ini. Paham semuanya? Nah, ini hasilnya berapa? 20 ya. Ini hasilnya berapa? 20. Nah, ini dibagi hasilnya 20 kali 40 hasilnya 800. Jadi jumlah tanahnya keseluruhan itu adalah 800 meter persegi. Terus yang ditanyakan bukan itu kan, luas kolam. Luas kolam. Nah,
Luas kolam berapa? Jadi luas kolamnya itu adalah luas kolam ini, kolamnya berapa? 1/5. Jadi 1/5 dikalikan luas tanah keseluruhan 800, hasilnya berapa? 5 kali bagi 800, hasilnya 1, terus 6 ya. 160 meter persegi, hasilnya ini. Jadi itu kan diketahui, kita ulangi lagi ya, kolamnya kan 1/5, terus keramiknya itu kan di keramik itu kan 3/8, sisanya itu rumput, terus luas tanahnya ditanam rumput itu ini 340 meter persegi. Yang ditanyakan itu adalah luas kolamnya itu. Kan kita harus mencari apa itu sisa luas, apa itu bentuk sisa pecahan dari rumput ini kan. Terus kalau sudah itu nanti kita mencari luas seluruh tanah. Nah ini kan sudah diketahui luas tanahnya, tapi kita belum mengetahui pecahan dari rumput tadi. Jadi luas kolam dan keramik ini dijumlahkan terlebih dahulu. Terus luas tanam rumput, yang ditanam rumput itu kan kalau dari bentuk pecahan keseluruhan itu adalah 1 kan. Nah 1 itu dikurangi dari jumlah luas kolam dan keramik dari hasilnya pecahan ini. Nah temunya pecahan ini ya, pecahan ini. Nah ini pecahan ini. Nah dari bentuk pecahan dari rumput itu kita bisa mencari dari jumlah keseluruhan luas tanah dengan cara apa? Nah ini dibagi, luas tanahnya rumput ini dibagi dengan bentuk pecahannya. Nah ini seperti 340 dibagi 17/40, dan 340 kalau dibagi pecah itu diubah menjadi kali, itu sudah rumus. Tapi ada pengecualian, yang penyebutnya ini dibalik menjadi pembilang, pembilang dibalik menjadi penyebut, seperti itu. Kalau kita sudah mengetahui luas tanah ini, luas tanah keseluruhan, jadi kita mudah untuk mencari luas kolamnya. Luas kolam kan ini 1/5 dikalikan luas seluruh tanah 800, jadi hasilnya 160. Oke semuanya, terima kasih ya.